Baik, selamat siang. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi S1 Keperawatan Stikes Nusantara Kupang. Di sini kami akan melakukan tindakan pembuatan video satuan acara penyuluhan. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Maria Altinwala. Saya di sini sebagai pemateri. Dan saya Maria Magdalena Gabriela Bale sebagai pemateri. Dan saya Marlin Cedendo, di sini saya berperan sebagai pasien. Saya Maria Antonia Bayangkari Mugi, di sini saya berperan sebagai keluarga pasien. Saya Maria Kristanti Barete Sutal berperan sebagai kameramen. Saya Mauro Jono Costa Bosa berperan sebagai keluarga pasien. Saya Milkianus Ranggamana berperan sebagai keluarga pasien. Saya Markus Kamutlaka berperan sebagai keluarga pasien. Halo, selamat siang Bapak Mama. Selamat siang. Jadi sebelumnya perkenalkan, di sini saya Maria Bale dan rekan saya Altinwala. Nah, di sini kami akan memberikan sedikit informasi atau penyuluhan mengenai halusinasi. Di sini kami ingin mengontrak waktu kurang lebih 5-10 menit. Apakah Bapak Mama bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Baik, selamat siang untuk kita semua. Sesuai janji dan kesepakatan kita bersama bahwa hari ini saya akan melakukan penyuluhan dan memaparkan materi. Sebelumnya kami akan membagikan leaflet yang Bapak dan Mama bisa baca untuk menambah pengetahuan. Baik, mungkin Bapak dan Mama sambil saya menjelaskan bisa membaca itu. Di sini saya akan menjelaskan apa itu halusinasi. Halusinasi adalah gangguan persepsi sensori yang dialami oleh klien atau pasien sakit jiwa. Penyebab dari halusinasi itu ada dua faktor. Faktor yang pertama faktor predisposisi dan faktor yang kedua itu faktor prepitasi. Faktor predisposisi itu meliputi keturunan, neurobiologis, dan psikologis. Sedangkan kalau faktor prepitasi meliputi kesehatan, gangguan kesehatan, lingkungan yang dimaksud itu lingkungan yang cenderung memusuhi klien. Lalu ada juga ketidakpercayaan diri, merasa diri itu tidak mampu melakukan sesuatu, perilaku agresif. Jenis halusinasi yang pertama ada halusinasi penglihatan, halusinasi pendengaran, halusinasi penghidup, halusinasi peraba, halusinasi penecap, lalu ada juga halusinasi sinestik dan kinestik. Tanda dan gejala seseorang itu mengalami halusinasi yang paling sering kita jumpai itu tidak bersosialisasi dengan orang di sekitar, mengurung diri. Lalu kadang juga yang paling sering kita temui itu sering bercakap-cakap sendiri. Kita bisa lihat bahwa orang tersebut berperilaku tidak normal atau tidak wajar. Lalu cara mengontrol halusinasi. Yang pertama itu bisa dengan cara menghardik. Cara menghardik yaitu menolak halusinasi itu datang. Lalu yang kedua, penggunaan obat-obatan yang sudah diresepkan oleh dokter. Lalu cara yang ketiga, berbicara atau bercakap-cakap dengan orang di sekitar kita untuk menyampaikan isi hati kita. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Baik, dari apa yang telah Kak Alvin jelaskan, apakah dari Bapak Mama ada yang ingin ditanyakan mengenai halusinasi ini? Ada. Baik, silakan Mama. Jika kami sudah melakukan cara yang tadi yang sudah ditetapkan, jika itu tidak, suara itu masih ada atau halusinasi itu masih ada, apa tindakan selanjutnya yang kami harus buat? Silakan Alvin. Baik, kalau yang pertama itu yang pastinya kita harus berbicara dengan orang lain. Kita bercakap-cakap terlebih dahulu. Kita memberitahu terlebih dahulu apa isi hati kita, apa perasaan, apa yang kita alami kepada orang lain. Jika itu sudah tidak mempan orang bilang atau tidak bisa berpengaruh, dari dalam diri kita sendiri harus bisa menghardik atau menolak. Contohnya bisa jika suara itu datang mengganggu kita, tutup telinga lalu kita katakan, pergi, jangan ganggu saya tidak mau mendengarkan. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Apa masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Tidak. Oke, baik, jika tidak,
Maka untuk penjelasan hari ini mengenai pengertian maupun faktor-faktor yang mempengaruhi halusinasi dari tanda gejalanya serta cara menghardik halusinasi dari berbagai macam cara. Mungkin untuk hari ini sampai di sini. Kami mohon maaf apabila selama penjelasan kami ada kata-kata yang menyinggung atau tidak atau melukai perasaan Bapak Mama. Untuk waktu selanjutnya nanti akan kami kontrakan di lain hari. Untuk hari ini sekian dan terima kasih. Kami pamit. Selamat siang. Selamat siang. Sekian dari hasil video kami mengenai satuan acara penyuluhan tentang halusinasi. Kami mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam pembuatan video kami. Semoga video ini menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan teman-teman.